Karena di samping diizinkan melalui undang-undang, lucu ya, bahwa orang membakar kok diizinkan dengan alasan ini adalah kearifan lokal dan sebagainya, tapi akibatnya sangat luas. Dan kebakaran menjadi salah satu yang penting yang juga membuat deforestasi kita membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Hutan terbakar atau sengaja dibakar, ini penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Dan inilah paparan dari Kang Transtoto Handadari sebagai pakar dan ahli kehutanan. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya yang jelas tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Go! Ya para sahabat, saya ingin cerita sedikit atau mungkin banyak ya tentang apa itu kebakaran hutan. Jadi yang pertama, kebakaran hutan itu asalnya dari mana? Yaitu hampir 99% itu dari perbuatan manusia. Jadi apa yang menyebabkan itu terjadi kebakaran? Ada yang bersifat kelalaian, itu sekitar 70%. Kalau yang merokok itu menyebabkan kebakaran sampai kurang lebih 30%. Tapi yang lain adalah kesengajaan, atau ya boleh dibilang bukan sengaja juga ya, mungkin kebetulan iseng juga karena dingin manasin api kemudian membakar yang lain. Jadi oke lah, tapi intinya hutan tidak boleh terbakar apalagi dibakar, apalagi yang dilakukan dengan sengaja. Ada satu fenomena, hutan di Sumatera itu banyak sekali dibakar dengan sengaja, karena yang membakar itu adalah para petani. Biasanya mereka adalah para petani di daerah transisi yang pada saat menjelang bulan kemarau dan menuju penghujan, mereka membakar pokoknya semak-semak untuk kemudian dijadikan ladang, menyiapkan ladang untuk hidup. Memang ya namanya orang mau makan ya hidup ya dengan cara begitulah. Membuat ladang itu adalah, kalau dengan api, adalah merupakan cara yang paling gampang, paling murah, dan itu dilakukan beratus-ratus tahun lalu. Dan itu disengaja. Kenapa disengaja? Karena di samping diizinkan melalui undang-undang, lucu ya, bahwa orang membakar kok diizinkan dengan alasan ini adalah kearifan lokal dan sebagainya, tapi akibatnya sangat luas. Dan kebakaran menjadi salah satu yang penting yang juga membuat deforestasi kita membesar. Ya, seterusnya, kalau kita melihat cerita awal tadi bahwa kebakaran itu siapa yang sebetulnya bertanggung jawab, ya tentu kita tidak bisa mengatakan ABC. Hampir semua orang bertanggung jawab kecuali yang sudah waspada. Jadi ada juga yang memang terbakar tetapi waspada. Misalnya dia memang berusaha selalu memadamkan api dan menyertakan masyarakatnya atau tenaga-tenaga mereka untuk tidak membakar api atau tidak membakar hutan yang menjadi masalah tadi. Tapi itu juga tidak mudah. Jadi terus kemudian siapa sebetulnya yang bertanggung jawab kembali? Apakah para pengusaha HTI, pengusaha lautan, atau pengusaha sawit? Ya tentu tergantung motifnya. Kalau motifnya memang untuk menyembunyikan data, mungkin terjadi. Tapi kalau ketidaksengajaan, ya bisa dilihat sebetulnya gimana. Jadi tidak harus semua orang itu dihukum karena lahan hutannya terbakar.
Tapi modusnya bagaimana harus dicek betul. Jadi tidak sembarangan kita menuduh salah, tapi sebetulnya hanya mencari orang yang jadi kambing hitam. Yang pokok justru orang-orang yang membakar pada lahan transisi itu yang diizinkan melalui undang-undang lingkungan. Dan itulah sebetulnya yang menjadi sumber terjadinya api, karena dengan api membakar oksigen maka datang angin, dan angin itu menerbangkan percik-percik api, dan itu bisa membakar hutan ya. Oke, sementara itu dulu satu-satu ya. Nah, sekarang kita melihat teknis bahwa kenapa kalau sudah terbakar timbul asap, itu karena pembakarannya tidak sempurna, sehingga menyebabkan remah-remah semak-semak yang tidak kering itu menimbulkan api. Dan api itu kalau berada di lahan gambut, maka dia akan menyentuh gambut dan akhirnya terbawa ke dalam tanah, dalam gambut yang kering itu, dan itu bisa berbulan-bulan. Kelihatan di luar nggak ada apa-apa, tetapi sebetulnya di dalam tanah terjadilah akumulasi api yang bisa sampai 3-6 bulan. Dan itu hanya bisa dimatikan yaitu melalui kekuatan Tuhan, yaitu jatuhnya hujan dan air yang melimpah selama 3 bulan minimum. Itu baru bisa mati. Kalau tidak, dia terus-menerus akan menjadi asap dan membakar kemana-kemari, dan akhirnya para tersangkanya jadi melebar. Siapa yang bertanggung jawab jadi bingung. Tidak harus itu pengusaha, mungkin juga tidak juga rakyat biasa, mungkin juga yang lain, saya tidak tahu. Tapi pada intinya perlu tindakan intelijen untuk melihat kebenaran lapangan. Itu jauh lebih murni untuk mendapatkan hasil siapa yang harus dihukum dengan benar. Nah itulah yang kira-kira salah satu, banyak yang lain. Nah, sekarang kita melihat teknis bahwa kenapa kalau sudah terbakar timbul asap, itu karena pembakarannya tidak sempurna, sehingga menyebabkan remah-remah semak-semak yang tidak kering itu menimbulkan api. Dan api itu kalau berada di lahan gambut, maka dia akan menyentuh gambut dan akhirnya terbawa ke dalam tanah, dalam gambut yang kering itu, dan itu bisa berbulan-bulan. Kelihatan di luar nggak ada apa-apa, tetapi sebetulnya di dalam tanah terjadilah akumulasi api yang bisa sampai 3-6 bulan. Dan itu hanya bisa dimatikan yaitu melalui kekuatan Tuhan, yaitu jatuhnya hujan dan air yang melimpah selama 3 bulan minimum. Itu baru bisa mati. Kalau tidak, dia terus-menerus akan menjadi asap dan membakar kemana-kemari, dan akhirnya para tersangkanya jadi melebar. Siapa yang bertanggung jawab jadi bingung. Tidak harus itu pengusaha, mungkin juga tidak juga rakyat biasa, mungkin juga yang lain, saya tidak tahu. Tapi pada intinya perlu tindakan intelijen untuk melihat kebenaran lapangan. Itu jauh lebih murni untuk mendapatkan hasil siapa yang harus dihukum dengan benar. Nah itulah yang kira-kira salah satu, banyak yang lain terkait percobaan untuk rakyat yang bisa mengendalikan api. Itu yang saya tahu itu di Sinarmas. Mereka membuat sebuah desa yang disebut desa apa itu ya, pokoknya desa makmur peduli api, gimana lupa saya. Dan kemudian di RAPP juga ada, tapi itu tidak banyak dikacakan. Sedangkan yang model seperti di Thailand itu ada sedikit. Mereka mempersiapkan tenaga dan sebagainya untuk bisa membunuh api. Tetapi menurut saya api itu tidak semudah yang dipikirkan di kebun kita atau di mana karangan kita. Itu kan luas ya, skala yang begitu luas. Maka saya selalu katakan, kalau api sudah terjadi, maka
manusia tidak bisa mendayagunakan apapun termasuk teknologi. Mau dibom pakai air, mau di apapun tidak bisa. Paling-paling hanya buang duit saja. Sewa pesawat terbang sampai 100 miliar, itu hanya lepas saja 1 minggu, 2 minggu, ngebom api ya tetap aja timbul asap dan sebagainya, karena memang skalanya terlalu kecil dibanding dengan kobaran api yang besar itu. Oke, jadi itulah yang penting. Terus kemudian bagaimana dengan hotspot? Kita mengenal hotspot. Hotspot itu satu satuan kurang lebih 1,1 kali 1,1 kilometer. Itu merupakan bentuk-bentuk yang belum berarti dia adalah actual fire. Jadi dia belum tentu api, dia hanya panas. Dan panas itu pada suhu 37 derajat malam hari atau 42 derajat pada siang hari sudah dianggap api, sehingga luas kebakaran yang katanya sampai 4 juta hektar, 9 juta hektar itu sebetulnya tidak semuanya api, tapi memang sebagian besar api dan mempengaruhi luasnya deforestasi di Indonesia. Itu salah satunya. Nah, jadi kembali hotspot kita waspadai, tapi tidak berarti itu mudah, karena hotspotnya itu berada di lapangan yang belum tentu gampang dijangkau. Tapi bolehlah kita sementara mengatakan bahwa itu memang sangat berbahaya. Saat ini kita melihat bukan hanya Sumatera, di Jawa, di daerah Cepu, daerah Bojonegoro, di daerah mana lagi Blora dan sebagainya itu. Saya kebetulan menjadi anggota Dapil 3 Jateng Blora yang melihat sehari-hari bagaimana api berkobar di lahan hutan jati. Saya ingin sampaikan, sebetulnya kenapa orang Jawa cuek kalau terjadi kebakaran? Karena sebetulnya jati itu apabila umurnya sudah di atas 5 tahun, dia tidak akan terpengaruh dengan bahaya api. Artinya dia tidak akan rusak gara-gara kena api, nanti akan tumbuh lagi. Lain kalau pinus. Kalau pinus mungkin dia punya getah-getahnya seperti terpentin dan sebagainya yang menyebabkan api berkobar cepat. Tapi di hutan jati tidak. Jadi sebetulnya jati itu sangat tahan kalau sudah berusia lebih dari 5 tahun. Tetapi itu bukan berarti boleh dibakar ya. Kita lihat Arjuna, apa istilahnya itu di Malang itu, Panjen dan sebagainya, Bromo dan sebagainya, itu api membesar dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu tidak padam. Itu juga nggak boleh. Jadi sebaiknya tetap api itu tidak boleh dimain-mainkan. Kalau di luar negeri gimana Pak? Luar negeri itu seperti contohnya Kanada. Kanada itu orang boleh merokok dalam hutan, tetapi harus merokoknya di atas aspal. Jadi jalan hutan yang keras itu dia boleh merokok dan tidak boleh meninggalkan puntung dalam bentuk menyala. Itu saja. Jadi tertib saja dan tidak apa-apa yang tukang rokok. Tapi kalau Indonesia lain ya. Indonesia merokok itu kenikmatan, jadi akhirnya malah sambil lihat api merokok juga. Lah ini repot lagi. Ya sudahlah, mungkin beda culture aja. Tapi di kita ke depan tidak boleh bermain-main dengan api. Intinya hutan itu akan rusak dan hancur kalau memang terbakar api yang sangat luas tadi. Ya, kecuali jangan bilang soal hutan jati karena itu skalanya juga tidak sebesar itu. Ini juga ada sedikit orang bertanya. Terus bagaimana cara berladang kalau di luar Jawa itu ya, yang tidak membuat kebakaran, membuat haze atau menyengsarakan Singapura misalnya karena asapnya kemana-mana. Sebetulnya saya punya cara simpel dulu. Saya pernah menginisiasikan sebuah tulisan bahwa untuk mengendalikan kebakaran di luar Jawa sebaiknya dibuatkan apa yang disebut lahan bakar komunal. Jadi saya membuat sesuatu seperti lapangan tenis di mana antara tanah gambut dengan udara di atasnya tidak nyambung.
Nah, disitulah para semak belukar itu sementara dibakar di situ di atas bergantian, kemudian setelah dia padam dijadikan abu untuk ya seperti apa itu namanya itu abu yang dipakai itu seperti pupuk gitu. Dan kemudian setelah itu bergantian mereka membakar yang lain tapi tidak menyentuh gambut. Dengan demikian maka aman dari luapan api yang besar dan tidak membuat kerusakan atau penyebaran api ke tempat-tempat yang tidak boleh. Nah, ini bisa dilakukan dan itu tidak susah. Hanya kira-kira membuat sekitar 100 meter persegi atau gimana ya, seperti lapangan tenis itu, dan itu kalau dilakukan satu persatu tidak menyebabkan bahaya yang membesar, apalagi asap yang tidak terkendali. Jadi teknologinya simpel sekali. Kau belum dimulai, kau belum dipraktekkan, ya mungkin menunggu saya mempraktekkan dulu ya, karena saya cuma nulis. Tapi paling nggak ide ini bisa dilaksanakan bersama dan itu bisa menghindarkan atau mengendalikan api yang biasa liar itu. Terima kasih.